kesembuhan rabun mata. Jadi kalau kita mata kurang jelas untuk membaca yang kecil, insya Allah dengan khasiatnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat syiar Islam Muslim. Pada kesempatan ini saya juga lagi bercamping lagi di daerah Desa Cinta, bercamping di Lembah Legok ya. Di malam Jumat saya sedang menyalakan perapian untuk memasak, sahabat sekalian, dengan kayu-kayu bakar dari pohon Aliandra ya, pohon yang sangat bermanfaat, bisa jadi bahan briket ya, pengganti batu bara ya saat musim hujan atau kekurangan bahan bakar ya. Insya Allah sahabat sekalian, pada kesempatan ini di saat menjelang ini sahur, kita sama-sama ngobrol-ngobrol lagi ya, terikat dengan tema-tema yang sudah syiar Islam Muslim agendakan, dengan bahasan-bahasan yang insya Allah sangat bermanfaat. Di sini saya sharing ya, apa yang kami dapatkan dari pengkajian keislaman, akan insya Allah akan dengan semampu saya akan sampaikan. Kemudian juga bedah-bedah buku yang sangat saya kira sangat penting dan wajib kita ketahui, atau minimal kita memiliki bukunya. Dan insya Allah di camping syiar Islam Muslim ini kita akan bahas tema-tema dalam buku-buku yang sangat istimewa di tengah-tengah kita ya, mulai dari akidah sampai syariahnya insya Allah, terutama masalah akidah, buku-buku tentang perkara-perkara yang sangat perkara-perkara yang sangat harga mati bagi seorang muslim, sahabat sekalian ya. Salam akan kita sebelum masak nasi. Untuk masak ini sahabat sekalian, masak singkong. Kebetulan ini singkong kemarin di halaman ini ya, di halaman saung pondokan di sini di Lembah Legok. Nih, sedikit mulai ini ya, mulai menghitam, tapi mudah-mudahan ini mudah-mudahan tidak terlalu ya. Kita coba kupas. Nah, alhamdulillah hanya sedikit saja. Dan ini kita akan pasak, sahabat sekalian, sambil menyalakan api unggun sementara ya. Kita kupas dulu, potong-potong ya. Ini luar biasa sahabat sekalian, kalau tim syiar Islam Muslim, terutama saya, kalau lagi camping ya di lapangan, saya suka bawa ini singkong karena manfaatnya luar biasa. Ini lebih karbohidratnya daripada nasi ya. Ini sangat kuat untuk menambah energi, sahabat sekalian ya, energi tenaga saat kita beraktivitas ya, atau naik puncak.
Saat naik puncak, alhamdulillah qadarullah, saya merasakan manfaat daripada ini ya, daripada singkong ini. Kalau bawa tas ransel sangat lelah sekali ya lutut itu. Tapi ternyata kalau kita sambil mengkonsumsi singkong, saya membuktikan sendiri luar biasa ya, lutut tidak terasa lelah, cangker kuat ya ketika naik ke dalam zona yang curam sekalipun. Alhamdulillah teman. Jadi yang camping atau yang bekerja berat ini sangat penting mengkonsumsi singkong sahabat sekalian. Dengan harga murah meriah kalau di pasar, kalau di kampung tidak perlu beli, karena setiap kebun, terutama saya pun, itu pasti ada singkong ya, tumpang sari biasanya. Oke sahabat sekalian, nah kalau niup perapian jangan seperti ini teman, tapi coba dengan jeda yang sangat cepat. Begitu akan cepat ya. Oke teman, kita cukup sebagian saja, dan ini nanti besok sore untuk dijadikan perkedel. Oke, perkedel singkong sama ya, bisa diolahnya seperti itu, bisa direbus normal seperti ini atau bikin perkedel. Insya Allah itunya tidak akan berkurang ya khasiatnya, kadarnya. Cukup 3 potong saja teman ya. Ini untuk perkedel siang sore. Ini juga ada bagian jagung ya, kita akan masak takut basi. Nih kebetulan ada jagung sisa kemarin sahabat sekalian, jadi kita akan masak singkong ini saja 2 potong untuk menambah energi ya sahabat sekalian untuk aktivitas. Nah, ini juga ada rebus daun singkong. Kalau siang nanti kita akan buka tenda di area sana sahabat sekalian. Kebetulan malam tadi saya datang malam karena hujan pas maghrib ya. Jadi kita pasang tadi saja ya, sehingga saya tidur di pondok ini plus untuk sholat juga sahabat sekalian. Bismillah.
Sahabat sekalian, di camping malam Jumat ini ya, di hari di, di bulan yang berkah, kita akan mencoba membahas membedah buku sekitar buku ini sobat. Nah, ini buku terkait tentang serangan Amerika untuk menghancurkan Islam. Wah, luar biasa ini. Jarang sekali dibahas ya di tempat ceramah-ceramah di umum ya. Sekalipun tidak sedikit ya, seperti di daerah Timur Tengah, para aktivis ya di kita pun membahas bagaimana ini serangan Amerika untuk menghancurkan Islam. Jadi kita tahu bahwa hegemoni Amerika sebagai kampion pengemban negara superpower yang berideologi demokrasi, ideologi sekularisme dengan penjajahan ekonomi itu kapitalisme ya, paham kapitalisme, paham di mana yang diusung oleh sistem demokrasi ya, atau negara-negara yang mengusung ideologi kapitalis untuk menyebarkan kekuasaannya, penjajahannya dengan eksploitasi sumber kekayaan alam di negeri-negeri yang menjadi target jajahannya. Karena politik luar negeri negara kapitalis itu adalah menjajah ya, dengan penjajahan. Jadi kalau tanpa penjajahan mereka tidak akan hidup negaranya. Nah, bagaimana di sini di buku ini dibahas tentang serangan Amerika terhadap penghancuran Islam dan kaum muslimin. Ini sangat luar biasa. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Zalum ya, ulama Timur Tengah yang betul-betul konsen terkait dengan Sir'ul Fikr. Apa itu Sir'ul Fikr? Itu serangan pemikiran dunia barat ke dunia Islam atau Ghazul Fikr ya. Di sini akan dibahas berbagai hal yang sangat terkait dengan aktivitas bagaimana penjajahan negeri-negeri kapitalis itu dari dulu sampai sekarang, yang sekarang itu dipegang oleh pengembannya yaitu Amerika. Kalau dulu adalah Rusia ya, negara superpower komunis itu berideologi komunis, sekarang ideologi kapitalis itu Amerika ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap Islam dan kaum muslimin, dan siapa saja yang terlibat baik di kalangan mereka ataupun di luar mereka yang memang sudah disetting oleh Amerika untuk melancarkan serangannya ke dunia Islam. Ini sungguh sangat penting sekali kita tahu ya, kita cermati ya, kita pahami ya, baik di lapangan nanti setelah kita bedah buku ini ya sahabat sekalian. Jadi kenapa gitu? Karena memang musuh Islam itu adalah kekufuran, dan kekufuran itu saat ini mencengkram dalam sebuah sistem formal, sebuah kekuasaan sahabat sekalian ya, yang diusung oleh Amerika, yang sekarang itu tengah mendukung Yahudi didukung oleh Amerika sehingga terus mencengkram Palestina ya. Dan jelas Amerika penyokong dana ya, baik untuk mensenjatai Yahudi dalam agresi militer ke saudara-saudara kita di Palestina. Ini sahabat sekalian sungguh sangat penting sekali oleh para pengembang dakwah atau para dai yang betul-betul cinta Islam dan kaum muslimin, agar mereka terus bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk menyelamatkan masyarakat dari serangan-serangan kaum kafir barat ya,
pembaratan di dunia Islam, mulai dari pembaratan dalam pemikiran, ya, penjajahan dalam ekonomi, ya, pendidikan, militer, dan lain sebagainya, sahabat sekalian, ya. Di sini buku ini memuat halaman hingga 62 halaman, ya, yang diakhiri dengan seruan-seruan dari untuk kaum muslimin dari penulis ini, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai muslim. Jadi sahabat sekalian, di sini dalam daftar isinya ya saya sampaikan dulu, nanti di siang hari ya kita bahas. Pertama di sini bagaimana bisa pendahuluan, ya, latar belakang penulisan daripada buku ini. Kemudian di sini basis-basis serangan Amerika halaman 12, kemudian slogan-slogan Amerika halaman 19, di mana slogan-slogan Amerika itu ada 3 yang pokok. Pertama demokrasi, 2 pluralisme, yang ketiga hak asasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siam, sahabat Siar Islam Muslim, alhamdulillah, bagaimana kemarin di malam hari saya akan membahas bedah buku, ya, bedah buku, dan alhamdulillah setelah beraktivitas dan istimewanya camping saat ini bertepatan di bulan Ramadan menjelang 17 hari, ya, 17 hari ke 17 hari setelah kita beraktivitas melakukan saum di bulan Ramadan, saya berkesempatan untuk bercamping di sebuah saung, ya, sahabat sekalian, pondokan plus untuk tempat sholat juga. Dan ini saung tepatnya di Lembah Legok, sahabat yang Muslim. Dan saung pondokan ini adalah alternatif untuk memasak bagi yang bercamping ground di sini yang tidak sempat terbawa alat-alat. Di sini sudah ada sedia. Nah, sahabat sekalian, di area ini adalah untuk pasang tenda, ya, sahabat sekalian. Jadi kalau misalkan hujan atau tidak memungkinkan, ya, tendanya bisa di pondokan. Sahabat Siar Islam Muslim, jadi sejarah pembuatan pondok bambu ini terinspirasi, tersemangati oleh saudara-saudara kita di Palestina, sehingga saya tidak mampu membuat saung, jadi alhamdulillah dengan dorongan itu jadi mampu. Karena terbayang saudara-saudara kita di sana tidak punya tempat teduh, hanya dengan tenda, kain-kain yang disambung-sambung, itu paling minimal, itu maksimal dari berbagai bantuan. Belum lagi kesulitan untuk menahan dingin, panas, ya, untuk mendapatkan suplai makanan, ya, logistik dan makanan dan lain sebagainya. Saya membayangkan betapa lebih ngerinya, lebih sulitnya saudara-saudara kita di Palestina. Saya di sini alhamdulillah bisa main, bisa jalan-jalan ke tempat yang indah, membuat saung. Alhamdulillah ini terinspirasi oleh saudara-saudara saya di Palestina. Mereka meskipun ada tenda, tapi belum tentu hal yang lainnya nyaman, ya. Tidurnya nyenyak, ya, karena memang pasti itu
perasaannya itu sangat sangat khawatir, lebih-lebih dari kekhawatiran kita di sini ya. Dan akhirnya dengan iba saya memikirkan betapa sulitnya saudara kita, saya beranikan tadinya pengen punya saung lah untuk sekali-kali kesini main ke kebun, ke tempat jalan camping ini ada saung gitu, bisa sholat dan sebagainya. Gimana ya, saya beranikan untuk saya buat sendiri dengan semangat itu sahabat sekalian. Tapi qadarullah, alhamdulillah bisa memiliki saung seluas ini dan bisa pakai sholat, bisa pakai belajar ya di sini ya, di alam terbuka ya sahabat sekalian. Sahabat sekalian, si Arista Muslim, jadi di camping kali ini kita akan membedah sebuah buku ya, yang malam disebutkan bukunya itu adalah buku Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam. Loh, kenapa Abdul Qadir Jalum menulis ini? Memang Amerika itu siapa? Lalu kenapa di sini ada kata menghancurkan Islam? Ya, ini pertanyaannya sahabat sekalian. Di dalam sinopsisnya di belakang ini ya buku, di sini dikatakan Perang Dunia Kedua memang telah lama sahabat sekalian berlalu ya. Perang dingin pun telah usai. Namun serangan barat, terutama Amerika khususnya ke dunia Islam, belum akan berakhir jika tidak dikatakan semakin ganas sahabat sekalian. Memang tidak secara fisik ya, di tempat lain, di lain waktu, tidak secara fisik ya. Meskipun sesekali terjadi intervensi militer, tapi justru disitulah masalahnya. Serangan non fisik yang dilancarkan Amerika baik dalam bidang pemikiran, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang bertumpu pada ideologi kapitalisme justru lebih berbahaya dan lebih mematikan ketimbang serangan fisik sahabat sekalian. Dengan serangan non fisik ini, kaum muslim tidak pernah melakukan perlawanan yang signifikan, bahkan cenderung secara sukarela tunduk pada semua kemauan barat, terutama Amerika. Ini gambaran umum penjelasan dari buku ini sahabat sekalian. Berbicara Amerika sahabat sekalian bukan berbicara warganya ya. Kalau warga itu tergantung negaranya. Memang ada dua blok. Warga Amerika tersebut ada yang pro Islam, ada yang tidak. Di sana juga ada kaum muslimin. Tentu muslim yang pro Islam sangat mengkhawatirkan kebijakan-kebijakan daripada pemerintahannya yang justru telah tersohor sedunia sebagai kampion adidaya demokrasi ya. Bahkan yang memimpin perkumpulan bangsa-bangsa itulah Amerika, yang diharapkan oleh kita semua dunia dapat membantu menjaga HAM, hak asasi manusia yang mereka sebut ya, kita hak-hak syar'i manusia ya. Mereka warganya sekalipun tahu siapa itu Amerika. Amerika itu pengembang ideologi kapitalisme ya sahabat sekalian, yang dasarnya adalah sekularisme, fasludin anil hayah, memisahkan kehidupan dunia negara dengan agama. Agama hanya cukup di ujung-ujung tempat ritual ibadah saja, di tempat pimpinan agama saja. Sementara dalam ranah pemerintahan tidak boleh ikut. Itu ideologi sekularisme sahabat sekalian. Nah, pasca runtuhnya imperium komunis ya, yang saat itu runtuh 1990, runtuh dengan aksi-aksi pendukungnya, penganutnya yang beralih dan sengaja meruntuhkan ideologi mereka karena sudah nyata ketimpangan, kerusakan dan lain sebagainya tidak bisa menjawab mereka. Akhirnya mereka mengajak untuk pindah ke ideologi kapitalisme dengan dasar akidahnya ya, sekularisme sahabat sekalian. Akhirnya tumbang dan sekarang dunia beralih baik di pusat pemerintahan komunis saat itu, yaitu kepada ideologi kapitalisme. Siapa yang mengusung ideologi kapitalisme? Itulah Amerika. Amerika yang mengusung untuk mencengkramkan ideologi kapitalisme ini ya ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh negara-negara yang menjadi jajahannya ya. Nah, di sini tentunya sahabat sekalian, yang namanya politik luar negeri negara barat, negara kafir barat, negara muhariban fi'lan ya saya sebutkan. Kenapa?
karena tidak semua orang Barat, orang kafir Barat menyerang secara fisik ya. Kalau berbicara soal masyarakatnya gitu. Tapi secara konstitusi, secara pemerintahan, secara kekuasaan militer, mereka justru menjadikan penjajahan fisik ke dunia, negeri-negeri mana yang menjadi targetnya adalah itu landasan politik luar negerinya. Jadi instansi militer, penjajahan mengeruk kekayaan negeri-negeri yang menjadi target penjajahannya, itulah politik luar negeri negara kapitalis, sahabat sekalian. Ya.